Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah di akhirat masuk surga bersama keluarga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman akhir, sangat-sangat bersyukur bisa mengenal agama Islam yang ajaran-ajarannya merupakan fitrah manusia itu sendiri. Islam adalah agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah, naluri dasar manusia. Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dan seluruh makhluknya, di mana Islam memiliki dimensi yang amat sangat luas dan lengkap. Hal ini tersirat dari makna Islam secara bahasa, secara etimologi. Islam itu dari akar kata salima, yang dari kata ini menurunkan banyak kata yang menjelaskan akan makna Islam itu sendiri. Apa saja makna Islam? Turunan dari kata salima ini yang menjelaskan betapa luasnya dan lengkapnya ajaran agama Islam ini. Yang pertama adalah kata aslama. Aslama bermakna tunduk dan patuh. Ini dapat kita lihat di dalam Quran surah Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattabi' millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi aslama bermakna tunduk dan patuh, karena memang karakter dasar yang diharapkan dari setiap pemeluk Islam adalah ketundukan, adalah kepatuhan. Setiap muslim harus senantiasa siap untuk tunduk, siap untuk patuh terhadap perangkat aturan, perangkat ajaran Islam itu sendiri. Alam semesta jagat raya ini seluruhnya tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh alam semesta yang keberadaannya tunduk patuh terhadap peraturan, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering disebut sebagai sunnah kauniyah. Bumi, matahari, rembulan, planet-planet, semuanya tunduk patuh pada aturan Allah. Dia harus selalu berada dalam garis edar, orbit, jalan, on the track yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mestinya setiap muslim yang memeluk agama Islam
maka diharapkan kepatuhan, ketundukan. Karena kepatuhan, ketundukan itu akan melahirkan kehidupan yang teratur dan harmonis. Inilah makna yang pertama, yaitu aslama. Yang kedua adalah istaslama. Istaslama artinya menyerahkan diri. Penyerahan diri yang dimaksud adalah tawakal dengan keyakinan apa yang diberikan untuk hambanya adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita menginginkan sesuatu, dan sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan itu tidak tercapai, tidak diperkenankan oleh Allah. Maka itu harus kita yakini itulah sesuatu yang baik. Menyerahkan dirinya secara total. Penyerahan diri dari orang-orang dulu itu sungguh sangat luar biasa heroismenya. Ketika dia mengenal Islam, lalu memeluk agama Islam, ketundukan, kepatuhan, dan penyerahan dirinya terhadap Islam itu begitu luar biasa. Sehingga seluruh usianya, seluruh tenaganya, seluruh pikirannya, seluruh hartanya, seluruh potensi, seluruh hidupnya, semuanya totalitas digunakan untuk tunduk patuh, diserahkan diri terhadap aturan Islam itu sendiri. Itulah sehingga orang-orang terdahulu lebih banyak mendapatkan kemuliaan dibandingkan orang-orang kemudian. Ketika Quran berfirman, ketika Al-Quran menginformasikan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, segolongan besar orang-orang terdahulu dan segolongan kecil orang-orang kemudian. Ini adalah melukiskan gambaran bahwa tempat mulia itu sebagian besar diisi oleh segolongan orang-orang dahulu yang mereka penyerahan dirinya secara totalitas. Seluruh hidupnya, hartanya, potensinya, semuanya digunakan untuk taat, tunduk, patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Assalam. Assalam ini bermakna kesejahteraan dan keselamatan. Itulah sehingga di dalam Islam seorang muslim diajarkan untuk menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keselamatan untuk seluruh alam, yang sering disebut dengan istilah rahmatan lil alamin. Sehingga sebagai seorang muslim seharusnya menampakkan seluruh aspek kehidupannya adalah menjadi rahmat. Wajah yang damai, rahmat dalam ucapannya, dalam pikirannya, dalam perilakunya, sebagai wujud pengejawantahan dari Islam itu sendiri. Jadi yang ketiga, kata assalam, kesejahteraan dan keselamatan ini menggambarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, membawa kedamaian, keselamatan bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang lain itu selamat. Selamat tidak tersakiti. Tidak tersakiti oleh lisannya dan tidak tersakiti oleh tangannya. Itulah seorang muslim. Lalu bagaimana bisa dikatakan seorang muslim kalau dengan ucapannya orang menjadi terluka, tersakiti, dengan pikirannya kehidupan menjadi rusak, dengan keputusannya terjadi kezaliman dan kerusakan? Bagaimana mau disebut muslim kalau seperti itu? Jadi oleh karena itu, Islam adalah agama kesejahteraan dan keselamatan yang membawa kepada kedamaian. Sejarah telah mencatat betapa tingginya akhlak budi pekerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi,
Begitu juga Sultan Hamid II sampai kepada generasi-generasi mutaakhirin. Luar biasa. Mereka begitu mulia akhlaknya. Itulah ajaran Islam yang membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh alam. Lalu yang keempat, As-Salim. As-Salim maknanya adalah sehat. Tentu kesehatan yang dimaksud bukan sehat lahir saja, tapi juga sehat batin. Kesehatan lahir dengan nampak, dengan menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Sampah dibuang pada tempatnya. Dia berharum-haruman. Makanya begitu Rasulullah itu sangat gemar menggunakan harum-haruman karena tidak ingin menimbulkan bau yang kurang sedap di sekelilingnya. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Tawwabin, rajin membersihkan diri, tentu yang dimaksudnya aspek batin, taubat. Mutatahhirin, membersihkan diri, yang dimaksud adalah aspek lahirnya. Sehingga Islam yang menurunkan kata As-Salim ini bermakna sehat. Tentu yang dimaksud umat Islam harus sehat lahirnya dan sehat batinnya. Yang kelima, yang terakhir adalah As-Sulam. As-Sulam ini bermakna tangga, tahapan demi tahapan. Ini simbol kepada kita betapa sistematika penerapan hukum di dalam Islam itu berproses, bertahap. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, diciptakan dalam waktu 6 masa. Manusia diproses, diciptakan 9 bulan, sekian hari. Begitu juga dalam hukum, ketika pengharaman khamr, semuanya bertahap. Karena Islam itu sulam, yang dimaksud adalah tangga. Ada hukum pentahapan. Mungkin dalam kondisi tertentu, tahapan hukum tahapannya adalah dipulihkan. Sampai nanti kepada puncaknya adalah akan ada hukum yang final, yaitu pengharaman. Inilah Islam. Sehingga ini semakin menampakkan betapa luasnya dan lengkapnya dimensi Islam itu dilihat dari turunan akar katanya. Semoga ini semakin memantapkan diri kita untuk selalu istiqamah di dalam Islam, dan kita akan tetap memegang teguh prinsip wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan bergeser, tidak akan berubah, tidak akan naik turun, dan kita tetap istiqamah, tidak akan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.